ada kaitannya saja Pak. Ya, pendek-pendek saja. Tidak usah tadabbur. Nah, boleh pakai mic itu. Oke. Ambilkan dulu itu tempat Quran itu di bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua untuk kembali sama-sama kita beribadah salat maghrib yang kemudian insyaallah pada kesempatan ini memanfaatkan momen, memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita semua untuk sama-sama kita berbagi, bukan untuk mengajarkan, tapi semoga bisa jadi di malam terakhir juga kami di Kota Baru, yang insyaallah kalau ada jadwal mobil sebentar habis sholat isya kita mau bertolak kembali ke tempat kami di Lubuk Bangkai. Tak lupa pula kita haturkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau tuliskan dalam tinta-tinta emas perjuangan Islam itu menjadi bagian daripada perjuangan kita, terutama untuk terus menegakkan dari apa yang beliau telah tuntunkan untuk kita semua. Karena sebaik-baik apapun amalan kita, maka semuanya juga tidak luput untuk kita kembali bertumpu pada apa yang beliau gariskan. Karena ketika tidak sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan, ibadah kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat ke langit Allah Subhanahu wa taala. Pada para sahabatnya, saudara-saudaranya, atau istri-istri beliau, keluarga-keluarganya, dan kita semua yang bersyahadat tentang keimanan kita, yang menjadi salah satu sebab keimanan kita yaitu bersyahadat atas nama beliau. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar pada kesempatan ini, kami ingin membawakan satu tema tentang umur atau masa atau waktu. Sebagai pengantar untuk memulai daripada penyampaian kami pada kesempatan ini, bahwasanya ada satu penggalan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian tercantum dalam hadis yang cukup panjang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama rajulun la ya'malu bi amali ahli jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira', wa ya'malu bi amali ahli nar wa yadkhuluha." Ada segolongan orang yang kemudian amalannya itu adalah amalan-amalan penghuni surga, sampai kita tidak lihat padanya celah atau salah
tidak ada perbedaan antara dirinya dengan surga. Pemisah antara dirinya dan surga itu kecuali hanya sejengkal saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dia jenuh kemudian dengan amal dosa itu dan tertarik sedikit untuk melupakan amal soleh, ya, dan dia meninggal di atasnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan amalan yang sedikit itu, karena dia niat untuk berbuat baik, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini bukan untuk kemudian menjadikan kita yang sudah soleh ini untuk tidak, ya, terus beristiqomah. Namun isyarat di hadis ini untuk kita beristiqomah, ya, karena amalan-amalan yang kita kerjakan hari ini sebaiknya bukan menjadikan kita bangga, bukan menjadikan kita kemudian takabur, membesarkan diri bahwasanya si fulan yang tidak pernah misalnya beribadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah sujud, kemudian dia tidak ada bagiannya di dalam surga. Ya, kemudian kita katakan si fulan ini soleh sekali, dan kita katakan kepada dirinya dia termasuk di antara orang-orang yang menuju surga dan tidak berhak Allah hukum dia untuk masuk ke dalam surga. Tidak demikian. Maka amalan-amalan yang kita lakukan pada hari ini semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah-ibadah kita ketika kita lakukan dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan taqarrub di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah itu akan melahirkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling penting dalam setiap rutinitas ibadah kita, dalam setiap rutinitas aktivitas perkara duniawi kita, maka yang paling penting untuk kita perbaharui adalah perkara niat. Karena niat inilah yang kemudian menjadikan perkara-perkara dunia kita bisa bernilai ibadah. Sebaliknya, perkara-perkara ibadah kita akan bernilai duniawi saja ketika kita tidak niatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang kita sebutkan dengan berbangga-bangga. Ya, kalau kita bangga-bangga dengan ibadah kita, kesolehan kita, maka itu bisa jadi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai pengantar, ya, kita masuk di inti pembahasan kita tentang masalah umur atau waktu. Ya, umur dan waktu ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka bagi kita yang masih muda, jangan berleha-leha. Ya, muda tidak menjamin kita lebih panjang umurnya daripada yang sudah lebih tua daripada kita. Ya, ada di antara anak-anak baru lahir mati, ada baru 2 tahun mati, ada yang baru masuk SD mati, ada yang masih remaja mati, yang muda mati, dan yang tua juga lebih berhati-hati. Kenapa? Sudah nyata-nyata di depan mata kita tentang kematian itu. Ya, lebih berhati-hati. Jangan sampai kita merasa itu yang kita ini sekarang so lewat, ya, anak-anak, ya, remaja, masa muda, sekarang saya tua masih panjang. Ya, sekarang saya 60, 70 masih hidup. Ya, tidak. Bahkan kita yang sudah 60, 70 tahun ini lebih berhati-hati, ya, artinya menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut yang namanya kematian tersebut. Olehnya seorang tabi'in mengatakan dalam sebuah kalimatnya, beliau mengatakan al-lailul tawilun, ya, malam itu sangat panjang atau waktu malam itu panjang, wala taqsuruhu bimanamika, tidak boleh kalian perpendek malam itu dengan hanya tidur-tiduran saja. Wal Islam nabiyyun wala tanqusuhu bil athirika, dan Islam itu mulia, tidak boleh kalian merasa, ya, lebih suci, lebih mulia, kemudian kalian berbuat seenaknya, berbuat dosa. Ya, artinya waktu yang Allah berikan kepada kita semua ini sama. Masing-masing kita memiliki jatah sehari semalam 24 jam. Namun ada yang kemudian memperpendek waktu itu hanya dengan tidur-tiduran saja, dan tidak memuliakan Islam, yang maksud Islam ini sudah mulia dan dia ingin mulia, tapi yang dia lakukan hanyalah dosa. Ya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga berkaitan dengan masa dan waktu dan umur ini, beliau mengatakan, ya benar Adam, innaka ayyam, ya, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian ini adalah hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba. Setiap
setiap hari yang terlewatkan dari umurmu, maka putuslah bagian umurmu untuk kalian hidup di dunia ini. Artinya masa kita untuk hidup di dunia ini ada batasannya. Tidak ada di antara kita yang menjamin atau mengakui saya ini kalau hari ini saya berumur ya belum genap 29 tahun akan menjamin kalau saya akan genap 29 atau sampai 30 tahun. Tidak ada yang menjamin di antara kita. Maka untuk kita semua perlu betul-betul mengetahui urgensi pentingnya daripada masa atau waktu ini. Maka di antara hal yang akan kita sebutkan 4 poin yang berkaitan dengan waktu ini. Yang pertama, apa yang Allah sebutkan dan kutipkan di dalam banyak ayat, termasuk ayat yang kita bacakan tadi tentang waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah begitu banyak di dalam Al-Qur'an tentang waktu ini. Dan itu menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Sekiranya ada di antara kita disebutkan nama kita dan nama kita adalah sesuatu pujian, ya, misalnya Pak Rizal Tanjung disebutkan namanya di logonya kota Mobagu, ya, Rizal Tanjung lelaki soleh. Nah, kira-kira Rizal Tanjung ini nama yang luar biasa atau biasa-biasa saja? Bisa dipajang di satu atau logo kota Mobagu misalnya, atau salah satu di antara prinsip atau tujuan cita-cita atau harapan dari kota Mobagu. Ya, tentu kita akan yakini mengetahui bahwasanya nama Rizal Tanjung ini adalah sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang berharga. Maka begitu juga dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam begitu banyak ayatnya. Ya. Maka di antara hal yang perlu kita ketahui tentang urgensi daripada waktu atau masa itu bahwasanya annahu mimma aksara, ya, aqsama bihi Allah bil Quran. Bahwasanya masa atau waktu itu adalah sesuatu yang di antara hal yang banyak sekali Allah ulang atau bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya ayat yang kita sebutkan wal fajri, demi waktu subuh atau demi waktu fajar. Ada waktu duha, demi waktu matahari meninggi atau waktu duha. Wal asri, demi masa ini juga lebih terinci, demi masa demi waktu. Innal insana lafi khusr, ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman, wa amil salihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr. Kalau dalam kebaikan itu butuh yang namanya kesabaran. Ya, jadi jangan pernah bosan mengakhiri kemudian kesolehan kita untuk kemudian sedikit menarik diri, padahal sudah banyak saya punya pahala. Tidak boleh. Ya, bahkan kalau sudah banyak pahala kita tingkatkan lagi lebih tinggi untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya masa dan waktu atau umur itu sendiri adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka dari hal ini kita perlu ketahui bahwasanya waktu, masa, umur itu adalah sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang waktu atau masa ini adalah annahu mimma yuhasabu yaumul qiyamah. Bahwasanya waktu ini adalah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita akan melewati sirat, tidak ada di antara kita akan melewati satu masa di padang mahsyar nanti kecuali kita akan melewati pertanyaan tentang umur dan masa ini. Sebagaimana saat kita sebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lan yazalu qadama 'abdi yaumil qiyamah. Tidak akan berpindah selangkah pun kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kecuali akan mereka melalui 4 pertanyaan. Maka 4 perkara ini, 2 di antaranya adalah waktu atau masa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima, tentang umurnya di mana dia habiskan atau di mana dia pergunakan. Maka kita ini semua hari ini sudah melewati begitu banyak masa, terutama yang sudah berumur hari ini. Maka kita akan melewati pertanyaan dari masa kecil kita,
dari masa remaja kita, dari masa muda kita sampai masa tua kita, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa umur yang Allah berikan kepada kita pada hari ini? Sudahkah sepertiga di antaranya kita gunakan maksimal untuk beribadah? Ataukah lebih banyak daripada itu, ataukah nauzubillah kalau lebih sedikit daripada umur yang Allah berikan kepada kita, kita hanya gunakan untuk berleha-leha. Kemudian secara khusus yang Allah pertanyakan untuk kita, ansyababihi fima afya, tentang masa mudanya di mana dia pergunakan. Dan ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah secara umum menyebutkan umur dan masa yang kita diberikan di hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah khususkan di antara poinnya, di antara umur ini masa muda itu dipertanggungjawabkan. Betapa pentingnya umur masa muda ini. Kenapa kemudian Allah khususkan untuk dipertanyakan? Karena sesungguhnya orang yang masih muda ini mengumpulkan 3 aspek, yaitu pertama kekuatan, kemudian kecerdasan, dan yang ketiga adalah kekuatan. 3 aspek ini, ya, kecerdasan itu juga menjadi aspek yang dikumpulkan oleh anak muda. Kemudian kekuatan, dan kekuatan ini ada 2. Ada kekuatan fisik dan kedua adalah kekuatan finansial. Dan ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah khususkan kemudian masa muda itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya jangan kemudian kita yang kemudian hari ini sebagai seorang yang beriman sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, kemudian tidak memaksimalkan ibadah. Dan Nabi termasuk Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan begitu pentingnya bagaimana kita secara maksimal mengisi daripada waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kita sia-siakan. Nah, kita sebutkan tadi hadis sebagai muqaddimah, wa inna rajulun la ya'malu bi amali ahli jannah hatta bainahu wa bainaha illa zira. Ya, ada seseorang laki-laki yang amalannya amalan ahli surga, hatta sampai dirinya itu tidak ada pemisah kecuali hanya sejengkal saja. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Dia tertarik sedikit untuk berjenuh dalam ibadah solehnya, kemudian tertarik untuk beramal buruk, dan dia mati di atasnya, maka dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Kita tidak ingin kemudian hari-hari kita di atas ibadah, ketaatan, kemudian kita menarik diri sedikit untuk berbuat dosa, kemudian kita mati di atasnya. Namun sebaliknya, kalau kita merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pendosa, dan ini seharusnya kita munculkan agar kemudian kita selalu bersemangat untuk membalas keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Hud, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan yang namanya keburukan. Dan ketika kita merasa buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa buruk di hadapan manusia, dan ini perlu menjadi motivasi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang pentingnya waktu umur atau masa ini adalah annahu min aksari ni'am tadyiran min nas. Bahwasanya waktu atau umur itu adalah sesuatu yang paling banyak manusia terlalaikan dengannya. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang kemudian manusia itu banyak sekali terlalaikan padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Beribadah itu semestinya bukan di waktu-waktu luang kita, namun kita harus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, nantilah salat nanti dan nanti, sampai kemudian tiba waktunya dia mau sholat, dia ditinggal disolatkan. Artinya sudah mati, tinggal disolatkan, sudah tidak sempat lagi untuk sholat. Ya, belajar juga seperti itu. Nantilah, masih ada pekan depan, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Ya, waktu ini akan bergulir sampai tahun depan, tapi kita belum tentu sampai tahun depan. Makanya kalau masih ada kesempatan kita untuk menuntut ilmu dan belajar, meningkatkan kualitas ilmu kita, kemudian dengan ilmu itu kita beribadah dan taqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebenarnya mukmin yang kemudian memanfaatkan dan sudah mengetahui dan
waktu yang Allah berikan pada dirinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir barangkali bahwa yang perlu kita ketahui tentang pentingnya waktu ini adalah al-waqtu wal hayat atau al-waqtu wal hayat. Waktu itu adalah kehidupan ini. Maka kalau kita tahu kehidupan kita pada hari ini, mengetahui daripada umur kita pada hari ini, dengan mengetahui umur kita, sudah pantaslah kita berbanyak-banyak bermasalah, banyak-banyak mengintrospeksi untuk menyiapkan daripada kehidupan kita yang selanjutnya. Dan kita harus mengetahui dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dia seyogyanya adalah tempat meninggal. Karena tidak ada di antara kita yang ingin kekal hidup di dunia ini. Kenapa? Capek di dunia ini. Ya, capek. Sholat capek. Harus ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Semua jam 6, semua sholat maghrib, semua jam 7 sholat isya lagi, semua jam 4 atau setengah 5 sholat subuh lagi. Begitu seterusnya, capek di dunia ini. Maka kecapean kita itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, kata beliau, seseorang yang kemudian hari ini, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memaksimalkan ibadahnya dan tidak tertarik untuk berbuat dosa, maka semuanya itu akan letih. Ya. Kita semua letih, yang soleh letih, yang juga berbuat dosa letih. Tapi ketahuilah, orang yang berbuat baik sama-sama letihnya dengan yang berbuat dosa, tapi balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah syurga. Sebaliknya, orang yang membuat dosa itu letih juga. Orang yang mengusung kemungkaran juga letih pada hari ini. Ya, akan capek. Tapi keletihan mereka itu akan dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pilih jalan yang mana? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, ya. Ya. Bima yaquluna, ya. Syakura atau kafura, ya, entah dia akan menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Dalam surah Al-Balad Allah sebutkan juga, ya, wa hadainahum najdain, dan kami tunjukkan bagi mereka dua jalan, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Nah, kita pilih yang mana? Pilihan ada di depan mata kita, ada di depan kita masing-masing. Kemudian marilah, kalau kita yang sudah jalan kebaikan, untuk terus meniti jalan kesolehan ini, dan tidak luput untuk saling berbagi dengan saudara-saudara kita. Ya, karena efek keburukan itu lebih besar, untuk cenderung melekat kepada kebaikan, untuk kebaikan itu cenderung kepada keburukan, daripada kebaikan itu, ya, melekat kepada keburukan untuk dia berbuat baik. Artinya, kalau seimbang ini orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat baik, maka kemungkinan orang yang berbuat baik ini akan cenderung kepada dosa, ya, akan susah sebaliknya. Dan kalau masalah musibah, ya, kalau ada orang terpinta alim di situ dan dia hanya berleha-leha menikmati ibadahnya sendiri, dan orang-orang di sekitarnya berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan dapat daripada musibah tersebut. Sehingga ingkar munkar itu sesuatu menjadi bagian daripada keimanan. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran, ya, dengan ayat yang ke-10, khairul kalian adalah sebaik-baik, ya, golongan atau generasi yang dilahirkan di permukaan bumi. Ya. Bagaimana ayatnya? Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, bagaimana kemudian mereka termasuk daripada golongan-golongan yang terbaik yang dilahirkan di permukaan bumi ini. Apa di antara sifat mereka? Ya, ternyata Allah dahulukan itu adalah, ya, mengerjakan atau mengajak orang berbuat baik, kedua mengingkari kemungkaran, yang ketiga baru beriman. Jadi ternyata urutan daripada orang baik itu menurut Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-10 itu, ya, urutan ke orang baik itu adalah yang pertama dia, ya, mengajak orang untuk berbuat baik, artinya dia tidak soleh sendiri. Kedua, mengingkari kemungkaran, kalau ada kemungkaran di situ dia cegah.
baik itu dengan kekuasaannya, kalau dia tidak bisa dengan ilmunya, kalau dia tidak bisa tidak berilmu, maka cukup dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan sifat mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami lupa ini ayatnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110 ya. Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ya, ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di permukaan bumi ini. Ya, sifat mereka apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian sekalian memerintahkan atau mengajak dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata menurut Al-Qur'an sifat orang baik itu bukan beriman dulu yang pertama. Ya. Ternyata adalah kalau dia sudah mengetahui kebaikan, saling mengajak. Ya, saling mengajak. Berdakwah kalau bahasa istilah dalam Islam ya, kita berdakwah, dakwahkan ini kebaikan. Kemudian ya, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran itu sendiri. Ya, kalau kita ada kemungkaran di situ, ya, dan kemungkaran itu tidak selamanya misalnya minum khamar, tidak selamanya, atau mencuri, tidak selamanya. Ada orang Islam tidak tahu mengaji, itu kemungkaran juga. Ya, maka kita perlu cegah. Kita yang sudah tahu mengaji ini berperan untuk mencegah daripada ya kekurangan-kekurangan itu. Ya, agar kemudian jangan sampai ada di antara kaum muslimin tambah dengan kita tidak tahu mengaji. Kalau kita tidak bisa mengajarkan, hadirkan guru mengaji. Nah, ini juga di antara upaya kita mengajak orang berbuat baik. Karena alhamdulillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan kepada Allah, kita menghadap dengan tidak tahu mengaji. Padahal Al-Qur'an sini sudah beberapa bentuk ini. Ya. Masih rapi. Semoga ya, rutin dibaca, dirapikan lagi. Bukan karena dari awalnya rapi, tidak pernah dibongkar-bongkar. Ya, karena tidak tahu mengaji. Ini repot ini. Ya, karena kerapi, ya, rapi dari awal sampai akhir. Akhirnya yang menumpuk di situ debu. Nah, kemudian yang ketiga baru Allah urutkan, yang ketiga sifat mereka adalah beriman. Nah, dan iman ini tidak akan lahir kecuali dengan ilmu. Maka kenapa Allah taruh kemudian iman itu di deretan yang ketiga? Namun dia paling penentu, ya. Meskipun dia bagian poin yang ketiga disebutkan, tapi dia penentu. Maka ilmu itu menentukan kemudian keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita berilmu, insyaallah makin meningkat keimanan kita. Jangan merasa cukup. Ya, sudah saya suruh bisa sholat 5 waktu. Bisa sholat 5 waktu bisa jadi belum sah. Kenapa? Kita belum tahu wudu. Belum tahu wudu yang benar, cara taharah yang benar. Barangkali kita sudah anak 5 belum pernah mandi wajib sesuai tuntunan Nabi. Nah, soal anak 5 bagaimana ini? Kenapa tidak pernah belajar? Ya, dari tata cara mandi kita, taharah kita, ini bisa jadi kita rajin sholat tapi tidak sah. Nah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan merasa cukup, terus pelajari. Dan hari ini media-media belajar kita sangat banyak. Ya, mulai dari media internet, dari yang kita dalam kota seperti ini, itu kita mengetahui itu banyak. Ya, tapi tidak boleh mencukupkan diri dengan internet. Kenapa? Tidak bisa ditanya, itu Google. Atau tidak tanya misalnya kita keluhannya ini. Ya, Ustaz, kalau saya luka di sini bagaimana wudunya? Ya, itu Google bisa menyebutkan tapi tidak secara rinci. Ya, atau kalau kita keluhan ini bagaimana? Ya, kita sudah tahu ini waktu sholat untuk laki-laki wajib misalnya di masjid. Ya, terus kita ini kalau lagi sakit dan tidak mampu bagaimana? Apakah harus memaksakan diri ke masjid? Butuh ilmu. Ya, ilmu. Jangan sampai kita memaksakan ke masjid. Sudah baru di depan pintu seistir meninggal atas salah juga, padahal masih bisa, ya masih bisa untuk banyak-banyak orang. Ya, pernah salah satu seorang dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu ikut perang bersama Nabi. Ya, jadi satu orang ini dua-duanya soleh, sama-sama ikut berperang. Yang satunya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
itu yang masih haid di badan perang, satunya pulang, ya, dan dia meninggal, artinya masih hidup, sempat hidup 1 tahun. Ternyata di surga nanti orang yang hidup 1 tahun ini lebih duluan masuk surga daripada orang yang mati syahid. Kenapa? Ya, karena dua-duanya soleh, satu mati syahid, satu masih hidup, tapi 1 tahunnya dia maksimal dalam ibadah. Maka orang yang masih hidup 1 tahun ini lebih duluan masuk ke dalam surga. Kenapa? Masih banyak amalan yang bisa dia amalkan. Ini kan orang yang sudah mengetahui urgensi daripada umur dan waktu. Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kita gunakan untuk diskusi kalau tanya jawab, ya, barangkali kalau bisa dijawab. Jadi harusnya diskusi. Ya, kalau tidak nanti kita kembalikan ke ahli. Barangkali demikian dari kami. Untuk jika ada benarnya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika salahnya itu datang dari kekurangan kami, karena kita masih menuntut ilmu, yang mencukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Terutama umur tadi, tua dan muda. Masih muda. Silakan bertanya kalau yang bertanya. Pak Guru. Pak Guru Rizky. Any question? Apa bahasa Arabnya kalau ada pertanyaan? Oh, ada. Ibu. Silakan. Ya, silakan.